فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillahi wa bihi nasta'in. Salatan wa salaman ala khatimin nabiyyin wa imamil mursalin. Anzala alaihi rabbuhul Qur'anal karim bilisanin arabiyyin mubin wa ba'd. Kembali kita mengkaji tentang ulumul Quran, yakni ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asbabun nuzul, yakni kalau kita artikan asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Al-Quran tentu ketika turun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak langsung 30 juz. Tetapi turunnya Al-Quran itu ada yang ada sebabnya, ada juga yang karena Rasulullah memerlukan jawaban, dan ada juga ayat yang tidak ada sebab daripada turunnya Al-Quran itu tersendiri. Atau misalnya ada satu masalah, maka turunlah Al-Quran. Ada juga karena adanya pertanyaan, lalu turun Al-Quran. Nah, yang kita bahas kali ini adalah surah Ali Imran ayat 195. Nah, di sini diceritakan bahwasanya Imam Hakim, perawi hadis, dengan juga Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi ini di dalam sebuah riwayat bahwa beliau ini hafal Al-Quran dan hafal ratusan ribu hadis. Beliau ketika di akhir hayatnya, beliau ini matanya buta. Karena apa? Sering menangis. Ketika ditanya, "Wahai Syekh, kenapa sampean sering menangis hingga mata sampean buta? Bukankah sampean ini adalah orang yang hafal Quran, orang yang banyak meriwayatkan hadis, dan ibadahnya pun sangat luar biasa. Apa yang menyebabkan Anda menjadi buta?" Lalu beliau menjawab, "Aku menjadi buta karena aku setiap hari menangis. Kenapa aku menangis? Aku takut ketika aku nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekalku tidak cukup." Nah, ini pelajaran seorang yang hafal Quran, perawi hadis, dan kitab hadisnya pun terkenal, yakni Sunan At-Tirmidzi yang dipakai di seluruh dunia. Beliau pun mengatakan takut ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekalnya tidak cukup, apalagi kita. Baik, kita kembali tentang asbabun nuzul, yakni sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran itu sendiri. Nah, yang akan kita bahas adalah surah Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Ayat ini turunnya itu tatkala saat itu adalah ada yang bernama Ummu Salamah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah,
saya tidak mendengar sedikit pun bahwa Allah menyebut wanita ketika hijrah. Jadi hijrah itu dari kota Mekah menuju ke Madinah. Nah, itu ada Ummu Salamah itu bertanya kepada Rasulullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah itu tidak menyebut seorang wanita pada saat hijrah itu. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan ayat 190. Fastajaba lahum. Nah, ini ya. Fastajaba lahum rabbuhum. Nah, di sini bahwa diperkenankan kepada mereka. Nah, ini istajaba itu diperkenankan, dikabulkan. Lahum kepada mereka. Siapa yang memperkenankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabbuhum, Tuhan mereka tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Anni. Kata Allah, sesungguhnya aku ini la udhi'u, tidak akan menyia-nyiakan. Apa yang tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amala. Nah, kita tahu amala. Apa itu amal? Ya, amal itu seperti kita mungkin ya, salat, sedekah, zakat, baca Quran dan lain sebagainya. Itu adalah amal yang baik. Seperti hijrah saat sahabat itu bersama dengan Rasulullah adalah amal juga tuh. Nah, amal apa? Amilin. Nah, kalau ini amalnya, ini amilin, itu orangnya, orang yang beramal. Jadi kata Allah, sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amal, yaitu orang yang beramal. Siapa saja yang minkum. Jadi tidak usah berkecil hati bahwa Allah sendiri mengatakan tidak akan menyia-nyiakan suatu amal bagi orang yang beramal. Makanya di dalam surah Az-Zalzalah, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji sawi pun yang sangat kecil itu, ketika kita berbuat kebaikan, beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan balas. Makanya Allah mengatakan, aku tidak akan menyia-nyiakan amal dari seseorang yang beramal. Minkum, di antara kalian. Siapa dia? Min zakarin au unsa, dari seorang laki-laki. Ini laki-laki ya, dan ini juga perempuan. Nah, jadi tidak usah berkecil hati. Siapapun yang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang berbuat baik niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan. Baik itu laki-laki yang berbuat ataupun perempuan. Nah, ya. Ba'dukum min ba'd. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang pertanyaan itu adalah falladzina. Maka adapun orang-orang yang hajaru, mereka hijrah dari mana? Dari kota Makkah menuju ke Madinah bersama Rasulullah. Wa ukhriju. Kenapa mereka hijrah? Ya ini tadi, karena mereka ada yang diusir. Rasul kan diboikot, nggak boleh berdakwah di kota Makkah. Nah, ya, jadi mereka berpindah dengan sahabat-sahabatnya, dan berpindahnya itu karena ukhriju. Nah, dikeluarkan, istilah dikeluarkan, diusir ya. Min diarihim, min dari diarihim,
Kalau daroni, adyarun. Nah, diarihim ini berarti kampung-kampung boleh ya. Kemudian rumah-rumah juga boleh, tempat tinggal. Nah, ada juga wa'udhu. Ada yang disakiti. Nah, karena sudah tidak mampu lagi, lalu mereka ikut hijrah berrasulullah. Ada yang juga mereka memang diusir. Nah, jadi ada yang diusir, ada juga yang disakiti. Nah, kemudian fisabili, di jalanku. Nah, di jalanku kata Allah ya. Wa qatalu, dan mereka ada yang berperang. Tentu yang berperang itu pasti ada yang wakutilu, ada yang dibunuh. Nah, jadi orang yang ikut berperang itu termasuk amal. Nah, termasuk mereka yang beramal. Amalnya apa? Membela agama Allah. Nah, di situ ada yang terbunuh, ada yang masih hidup, ada yang terbunuh. Dan di sini semuanya Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka itu. Sampai-sampai Allah mengatakan, la ukaffiranna anhum sayyiatihim. Nah, pasti kata Allah. Apa pastinya? Akan kuhapus mereka itu. Apa yang dihapus? Kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka. Tentu di dalam kita hidup dan kehidupan sehari-hari, pasti yang namanya manusia itu berbuat dosa, berbuat salah, berbuat maksiat. Tapi dengan kita beramal, ya ini di sini disebutkan dengan ikut berhijrah dengan Rasulullah SAW, atau juga berperang. Ada yang terbunuh, ada yang masih hidup. Semuanya Allah tidak akan sia-siakan, bahkan balasannya pasti kata Allah. Aku, kata Allah SWT, akan mengampuni mereka, menghapuskan dosa-dosa mereka, dan wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan orang-orang yang ikut dengan Rasulullah, mereka hijrah, mereka diusir dari rumah mereka, dari kampung mereka, dari tempat tinggal mereka, wa'udhu fi sabili, dan ada juga mereka yang disakiti di jalanku, kata Allah SWT. Wa qatalu, mereka ikut berperang, wa qutilu, ada yang terbunuh. Nah, selanjutnya adalah mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, kayak apa gambaran surga? Luar biasa. Surganya yang kayak apa? Tajri, yang mengalir, min tahtihal anharu, dari bawah surganya tadi. Kalau digambarkan tuh mungkin ya ada surga, maka surga itu di bawahnya airnya mengalir. Anharu, sungai-sungai, bukan hanya satu. Kalau sungai satu, nahrun, satu sungai, nahroni, anharun, berarti sungainya ini banyak. Kalau dalam surah Muhammad itu disebutkan fiha anharun, di dalamnya ada sungai-sungai, min labanin, sungai susu, min asalin, sungai madu, min khamrin, juga sungai khamr. Nah, sungai khamr ada 3 ya. Nah, itu ya. Ini semua orangnya dimasukkan ke dalam surga. Yang surganya itu adalah ada sungai di bawahnya. Nah, sungainya itu bukan sungai seperti di dunia ya, tetapi ada di situ sungai susu, sungai madu, dan sungai khamr ya. Walaupun khamr di dunia ini nggak boleh diminum, tapi di surga nanti boleh. Nah, itu semua itu diberikan oleh Allah SWT adalah sawaban, sebagai balasan, pahala, imbalan dari siapa? Min indillah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu indahu husnul thawab. Nah, di sisi Allah itu adalah sebaik-baik balasan. Nah, ini bahwasanya Al-Quran itu turun karena ada sebab atau pertanyaan. Supaya apa? Karena ketika kita beramal, kadang-kadang kita ingin tahu balasan kita itu apa. Nggak usah yang istilahnya ibadah ya.
ketika kita melamar satu pekerjaan, yang kita tuju pekerjaan itu hasilnya apa? Ketika kita pingin kuliah, apa tujuan kita kuliah? Tentunya kita pingin menjadi seorang sarjana. Setelah jadi sarjana, kita pingin bekerja. Dari bekerja itu kita ingin menghasilkan rezeki dan kebutuhan hari-hari. Nah, sama juga dalam ibadah pun demikian. Sehingga ada Ummu Salamah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa dalam hijrah ini enggak disebut seorang wanita? Nah, lalu dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surah Ali Imran ayat 195, yaitu setiap amal orang yang beramal baik laki-laki maupun perempuan, maka itu tidak akan Allah sia-siakan dan akan menyebabkan amal itu Allah akan menghapus daripada kesalahan mereka, dan dengan amal itu pula Allah akan memasukkan orang tersebut yang beramal masuk ke dalam surga, yang surganya itu mengalir sungai-sungai di dalamnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan akan membawa manfaat bagi kita semua. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Insyaallah kalau ada waktu nanti kita sama-sama kaji bersama. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.